Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nuriati Samatan akan mempresentasikan paper yang akan diikutkan pada IKOSAH 6 dengan judul Semiotic Analysis of Baude Manuals as the Value of Local Wisdom of the Banggai Nation. Bersama saya Dr. Nuriati Samatan dengan tim Dr. Agung Prasetyo Wibowo, Dr. Reni Nuraini, Dr. Nuraini Abdullah, dan Dr. Yohanes Arifin Curyati. Saya akan mempresentasikan paper saya dalam bahasa Indonesia dengan judul Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure dan pada naskah Baude sebagai nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai. Pendahuluan, bangsa Banggai merupakan salah satu dari suku bangsa yang mendiami 3 kabupaten di Kepulauan Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Keseluruhan kabupaten tersebut berada di ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah. Banggai menjadi istimewa karena dahulu pernah menjadi sebuah kerajaan yang cukup besar sejak tahun 1600 hingga memasuki kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat Banggai merupakan daerah kesultanan pertama di Sulawesi. Pada gambar ini terlihat bahwa ini adalah dokumen di mana kerajaan Banggai atau Raja Banggai bersama para penguasa dari VOC, dan kemudian pada tahun 1600 ke atas sampai 1700 sampai 1800 wilayah kerajaan Banggai itu meliputi hampir seluruh di pulau Sulawesi Tengah saat ini, melampaui Kabupaten Poso dan ke beberapa kabupaten yang sekarang menjadi wilayah dari Tojo Una-Una. Kemudian kerajaan Banggai ini merupakan kerajaan yang berbentuk kesultanan pertama di Sulawesi Tengah. Wilayahnya pada saat itu sampai di daerah Bungku yang masuk Kabupaten Poso waktu itu. Bukti bahwa kerajaan Banggai sudah dikenal sejak zaman Majapahit dengan nama Benggawi setidaknya dapat dilihat dari tulisan seorang pujangga Majapahit yang bernama Mpu Prapanca dalam bukunya Nagara Kertagama bertarikh Caka 1478 atau tahun 1365 Masehi yang dimuat dalam seuntai syair nomor 14 bait kelima sebagai berikut: Ikang Saka Nusa-Nusa Mangkasara Buntun Benggawi Kuni Galayo Murang Ling. Jadi Banggai di sini sudah dikenal pada tahun 1365 Masehi sebelum Banggai menjadi sebuah kerajaan yang disebut dengan Banggai pada tahun 1600. Kita melihat di sini ini adalah sisa-sisa dari kerajaan Banggai, memperlihatkan salah satu situs yaitu gerbang dan keraton kerajaan Banggai yang saat ini masih berdiri kokoh di Kabupaten Banggai Laut. Sebagai sebuah kerajaan, Banggai memiliki berbagai kearifan lokal, salah satunya adalah seni Baude. Baude ini merupakan syair yang dinyanyikan atau pembacaan puisi ketika penyambutan tamu pada acara pernikahan atau acara sekolahan atau acara yang lain. Baude merupakan budaya luhur yang harus dilestarikan sebagai khasanah budaya daerah yang merupakan bagian dari nilai-nilai bangsa. Baude merupakan sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur yang bersistem. Unsur-unsur yang dimaksud terjadi berhubungan timbal balik dan saling menentukan. Artinya, kesatuan unsur-unsur dalam puisi Baude bukan hanya merupakan kumpulan atau tumpukan hal-hal atau benda yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling bergantung. Unsur-unsur pembentuk seperti imaji, tema, bahasa, kias, simbol, dan irama. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan berhubungan erat satu sama lain. Baude adalah salah satu sastra lisan Banggai yang pada Baude dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan keperluan penutur Baude. Di antaranya Baude yang digunakan untuk menyambut tamu, acara pernikahan, dan lain sebagainya. Baude memiliki fungsi mendidik generasi muda dengan menampilkan berbagai ide, ajaran, serta norma-norma yang ada yang berguna bagi pembinaan kepribadian generasi muda. Pada dasarnya puisi Baude dianggap sebagai nasihat, penghormatan yang tertinggi serta ajaran yang cukup dikenal pada masyarakat Banggai karena mempunyai peran penting dalam memperbaiki moral masyarakat Banggai pada zaman dahulu.
Pesan-pesan yang terkandung dalam BAOD dapat menjadi pegangan bagi masyarakat sekarang. Doa dan harapan orang tua disampaikan melalui syair BAOD. Metodologi yang digunakan dalam analisis BAOD atau naskah BAOD adalah semiotika Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure mengemukakan bahwa semiotika umumnya digunakan sebagai alat mendefinisikan kategori dari tanda yang hanya bisa direpresentasikan sesuatu apabila pembaca tanda memiliki pengalaman atas representasinya. Menurut de Saussure, suatu tanda bisa dianggap sebagai tanda apabila di dalamnya terdapat penanda dan petanda. Model semiotika Saussure adalah semiotika tentang segala sesuatu yang dapat diamati jika terdapat penanda dan petanda. Saussure membagi 4 konsep teoritis, yaitu signifier dan signified, language dan paroli, sinkronik dan diakronik, serta sintagmatik dan paradigmatik. Hal yang ditangkap oleh pikiran kita yang tertulis atau apa yang dibaca merupakan sebuah penanda atau signifier. Sedangkan petanda atau signified merupakan makna atau pesan yang dipikirkan tentang sesuatu yang kita tangkap. Penanda dan petanda merupakan kesatuan seperti dua sisi dari sehelai kertas. Dalam teori semiotika strukturalisme Saussure menggunakan sistem bahasa yang secara kolektif seolah menjadi kesepakatan bersama oleh semua pengguna bahasa. Konsep signifier merupakan aspek material yang memiliki makna, sedang signified adalah aspek mentalnya. Dari hasil penelitian ditemukan dari BAOD tersebut, dari naskah BAOD yang dianalisis, penelitian ini menemukan 9 data yang dianalisis berdasarkan semiotika Ferdinand de Saussure. Pada data pertama, tanda menunjukkan kata tabea atau permisi dalam konteks bahasa Banggai. Jadi petandanya adalah bahwa sang biduan atau orang yang akan menyampaikan sesuatu meminta izin untuk mengungkapkan sesuatu yang penting kepada orang banyak. Kemudian data kedua dia memperkenalkan diri sebagai orang sia-sia. Orang sia-sia adalah orang zaman dulu Banggai. Dia mengatakan bahwa saya mau mengungkapkan sesuatu karena kalau saya tidak mengungkapkan ini juga salah. Petandanya adalah sang biduan memperkenalkan diri sebagai orang sia-sia dan meminta izin kepada hadirin untuk menyampaikan sesuatu. Karena sulit untuk tidak bicara berkenan dengan adanya permintaan dari seseorang pembesar dalam tanda kutip yang menginginkan agar ia menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Selanjutnya pada data 03, di sini petandanya adalah saatnya membuka mata. Jadi keinginan dari orang yang menyampaikan tersebut bahwa saatnya membuka mata untuk menyaksikan apa yang terjadi di negeri sia-sia atau negeri Banggai saat ini. Jadi ada permintaan di sini untuk membuka mata, dalam hal ini adalah membuka mindset kita tentang apa yang terjadi sesungguhnya pada sia-sia saat ini. Yang terjadi hari ini adalah dari petanda yang disampaikan bahwa sudah saatnya kita menunjukkan atau menemukan sesuatu saat ini karena sudah terlihat terang benderang di depan mata kita bahwa ada sesuatu yang terjadi. Pada data 05, orang yang memberikan pesan-pesan ini menyampaikan bahwa beliau memohon maaf atau meminta izin kepada para pembesar yang ada pada saat itu yang disebut dengan basalo atau petinggi negeri, karena dia yang merasa sebagai orang kecil ingin menyampaikan pesan-pesan tentang Banggai yang hampir hilang dan hampir terlupakan dan saat ini tidak menjadi pembicaraan publik. Jadi ini sebuah keprihatinan tentang bagaimana Banggai itu yang sekarang sudah tidak menjadi pembicaraan publik, padahal dia pernah besar dan pernah ada. Data 06 menunjukkan bahwa petanda menekankan syair hari ini atau saat ini
saatnya untuk menyampaikan sekaligus ucapan terima kasih kepada anak-anak. Maksudnya anak-anak, dia menganggap dia orang-orang yang sudah tua. Kepada anak-anaknya saat ini, pada generasi saat ini yang telah memberikan kesempatan kepadanya. Jadi merupakan kesempatan dan penghormatan sebagai orang tua yang diberi kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu di hadapan anak-anak yang dia sebut begitu, tetapi juga anak-anak itu telah menjadi pembesar. Selanjutnya, ya data 7 yang didapatkan pada data 7, petandanya adalah pesan kepada generasi saat ini bahwa jika tidak kehilangan, saatnya kini mari membangun negeri secara bersama. Jadi kalau apa yang disampaikan di sini bahwa sebetulnya saat ini kita mulai kehilangan, tapi belum kehilangan sama sekali. Yang diinginkan adalah bagaimana kita bersama untuk membangun negeri mulai saat ini. Selanjutnya pada data 8, penutur tadi menyampaikan bahwa negeri sia-sia atau negeri Banggai adalah tempat orang-orang besar yang saat ini sudah tertinggal. Seperti anak bungsu. Jadi yang dimaksud dengan seperti anak bungsu ini adalah harusnya dia menjadi anak sulung yang sudah dikenal, yang sudah maju, tapi kenyataannya saat ini dia menjadi anak bungsu. Anak bungsu maksudnya dia menjadi tertinggal dari saudara-saudaranya beberapa tahun. Selanjutnya pada data ke-9 adalah ucapan terima kasih atau penutup yang dilakukan oleh biduan tersebut, yang olehnya itu dianggap sebagai anak-anak dan jangan pernah dilupakan, karena semua yang hadir saat ini, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, semuanya harus bersatu padu bersama untuk membangun negeri. Kemudian pembahasan. Baude sebagai salah satu sastra lisan Banggai melalui analisis Ferdinand de Saussure, syair yang ditayangkan adalah melalui salah satu kanal YouTube yang telah kami cantumkan dalam paper. Kemudian naskah tersebut dibagi menjadi 9 data yang dianalisis melalui signifier dan simplified. Signifier atau penanda adalah syair-syair yang disenandungkan oleh sang biduan, sementara signified adalah petanda yang dapat dianalisis. Keseluruhan penanda dan petanda menunjukkan bahwa syair Baude yang dianalisis adalah syair yang berisi pesan-pesan moral pembangunan kepada generasi muda agar tidak melupakan negerinya, negeri sia-sia atau Banggai, yang dahulunya besar namun kini menjadi seperti anak bungsu. Petanda menunjukkan ajakan untuk kembali membangun negeri, untuk kembali menunjukkan bahwa sia-sia itu ada dan pernah ada. Penutup, salah satu kearifan lokal suku bangsa Banggai adalah Baude, salah satu seni sastra lisan yang dituturkan pada saat acara tertentu. Baude yang dianalisis memuat fungsi mendidik generasi muda untuk membangun negeri sebagai generasi pelanjut suku bangsa sia-sia atau Banggai. Ucapan terima kasih kepada Kemenristek BRIN yang telah membiayai penelitian multitahun dan tahun ini memasuki tahun kedua, dan kepada Universitas Gunadarma yang telah mensupport penelitian ini. Kinantauan Madam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.